bisa mengambil berangkat dan bisa mengambil pelajar, lebih bisa kita amalkan. Begitu pada Pak Ustaz, waktunya saya persilakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Bahrul Ulum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, berupa umur, berupa tentunya keimanan dan keislaman kita, dan kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka melakukan sholat berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian hadis Rasulullah SAW. Salam dan salam semoga selalu tersampaikan kepada juga kita, kepada uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengapresiasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bahwa dan ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian perdana bagi saya di Masjid Bahrul Ulum ini, dan alhamdulillah saya diberikan amanah dan kepercayaan untuk menyampaikan kajian hadis. Tapi saya tidak diinformasikan dalam arti kitab apa atau buku apa yang dipelajari dalam kajian ini. Oleh sebab itu saya memilih buku Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Saleh, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di Masjid Al-Hikmah saya menyampaikan kajian Arba'in Nawawiyah karangan Imam Nawawi juga, dan di Masjid Al-Falah sudah selesai Arba'in Nawawiyah dan masuk ke Riyadhus Shalihin. Maka kitab Riyadhus Shalihin ini isinya tentang tazkiyatun nufus, pembersihan terhadap jiwa, dan tahdzibul akhlaq, pembersihan akhlak, di mana di dalamnya terdapat hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam tema-tema tersebut. Dan sedikit mengulas tentang Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa Imam Nawawi mempunyai nama lengkap yaitu Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. An-Nawawi artinya beliau dari satu tempat yang namanya Nawa. Ad-Dimashqi dari kota Damaskus. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mengunjungi tempat di mana Imam Nawawi dimakamkan, yaitu di satu kampung namanya Nawa, sekitar 45 menit dari jantung kota ibu Damaskus. Dari ibu kota Damaskus, jadi dari ibu kota Damaskus perjalanan 45 menit. Jika itu tahun 2002 dan tidak tahu apa yang Allah inginkan dan kehendaki, ternyata 10 tahun setelah saya menginjakkan kaki di kota Damaskus, terjadilah yang kita lihat sekarang di negeri Syria. Belum selesai, sudah 2 tahun lebih ini konflik antara Bashar al-Assad dan rakyatnya, bahkan ribuan orang mati, dan ada satu tempat di mana Bashar al-Assad menghanguskan manusia. Dihanguskan bukan barang-barang, dan manusia berbau gosong di Homs atau di kota-kota lainnya. Bahkan di YouTube masjid-masjid pun dihancurkan oleh Bashar al-Assad. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala tentunya
dalam ilmu sangat terkenal dengan kepakarannya, terlebih dalam ilmu fiqh dan hadis. Karena ilmu Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau adalah Syafi'iyul madhab, memegang madhab Syafi'i. Namun Imam Nawawi walaupun madhabnya Syafi'i, tapi dia minal muhaqqiqin, termasuk orang yang muhaqqiq, yang meneliti masalah-masalah tentang madhab atau berkaitan dengan fikih Syafi'i. Ya, bukan sekedar pengikut madhab Syafi'i, tapi juga sebagai muhaqqiq. Dalam madhab ada disebut muhaqqiq, ya, yaitu peneliti masalah-masalah yang ada pada madhab yang diikutinya. Di dalam hal ini Al-Imam Nawawi mengikuti Imam Syafi'i. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, salah satu mungkin yang pernah kita dengar, beliau adalah termasuk ulama yang zuhud, yang wara, yang tegas terhadap pemimpin, ya, yang tidak takut terhadap penguasa, sehingga penguasa pun takut sama Imam Nawawi. Beliau pernah mengatakan, pernah menasihati wali atau hakim atau gubernur yang ada ketika itu, ya, dan gubernur itu mendengarkan Al-Imam Nawawi. Inilah keadaan ulama ketika dulu, di mana ulama mempunyai pengaruh, mempunyai haibah, mempunyai yang disebut dengan haibah, wibawa, mempunyai wibawa. Di saat zaman ini kita jarang sekali mendapatkan ulama-ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah. Dan harus dibedakan antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi Al-Baghdadi, karena kedua-duanya Nawawi. Tapi Nawawi yang pertama, ya, Nawawi yang pertama itu dari abad ke-6 Hijriah, dan Nawawi yang terakhir dari abad ke-19 Masehi. Ya, jadi jauh jaraknya. Dan Nawawi yang kedua, yaitu Nawawi berasal dari Banten, sedangkan Nawawi yang pertama benar-benar dari Nawa. Ya, dari Nawa. Dan hal yang mungkin sering kita dengar bahwa Imam Nawawi belum sempat menikah, Pak. Sama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena sibuk dengan ilmu, ya. Jadi Imam Nawawi ini dalam sejarahnya, ya, tidur sehari cuma 2 jam, ya. Setiap berjalan memegang buku dan menulis, dan dia menghindari makan anggur. Ustaz, kita jarang makan anggur di sini, ya, karena mahal. Di Arab murah, ya. 1 real, 2 real. Di Mesir 1 pon Mesir murah, sekitar 2.500 kilo, 5.000, ya. Kenapa? Kata Imam Nawawi, aku tidak mau perutku enak, perutku menjadi kenyang, dan aku mengantuk. Karena kalau aku mengantuk, aku tidak menulis. Itu Imam Nawawi rahimahullah taala, yang dulu yang menulis lebih, ya, puluhan karya, bahkan mungkin ratusan, tapi yang terhitung puluhan, ya. Di antaranya Riyadhus Shalihin ini dan Arba'in Nawawiyah. Dalam fikih ada namanya Al-Muhadzab, juga, ya, Syarhul Muhadzab atau Muhadzab sendiri itu karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, dan juga At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, dan lain-lain. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan subhanallah, Allah membikin, ya, atau menjadikan kitab-kitabnya sangat bermanfaat. Dari dulu dikaji Arba'in Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin, ya, diterima oleh umat. Jadi ilmu itu bukan hanya disampaikan, tapi juga diterima. Imam Nawawi rahimahullah taala ilmunya sangat bermanfaat. Riyadhus Shalihin
ribuan masjid di Indonesia bahkan di luar negeri itu dikaji. Di Mesir, ya, di masjid-masjidnya, ya, salah satunya masjid di distrik 8 yang saya tinggal dulu di Kairo itu, setiap habis maghrib baca Riyadhus Shalihin. Ya, di masjid lainnya juga baca Riyadhus Shalihin. Ternyata di luar negeri, di Amerika, di Kanada juga Riyadhus Shalihin dengan bahasa Inggris. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala walaupun sudah tiada tapi ilmunya masih bermanfaat. Walaupun tidak punya keturunan tapi yang diwariskan ada. Kalau kita mewariskan uang, habis enggak, Pak? Habis, ya. Dia bilang, nanti kalau saya meninggal ini buat kamu, ya, tanah ini 1000 meter. Nanti ternyata meninggal sana itu dijual, ya, dijual buat beli rumah lain, ya, nanti dijual lagi buat apa? Buat keperluan. Akhirnya hilang, habis. Generasi selanjutnya sudah nggak ada. Tapi ilmu apakah habis, Pak? Ilmu tidak akan pernah habis, ya. Ilmu tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu beruntunglah orang yang mempunyai ilmu dan ilmunya bermanfaat. Mungkin ada yang mengatakan, kok Imam Nawawi nggak nyunnah? Kenapa? Nggak nikah? Ya, karena kan Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka sunnahku, dia bukan termasuk umatku. Tentunya Imam Nawawi bukan tidak suka nikah, tapi mungkin karena kesibukannya atau karena cintanya terhadap ilmu tidak kepikiran atau belum sempat mencari jodoh. Itu pilihannya. Ya, rahimahullah ta'ala. Maka kita mulai pada kesempatan kali ini. Nah, perbedaan antara kitab Riyadhus Shalihin dengan Arba'in Nawawiyah. Kalau Arba'in Nawawiyah itu ada 42 hadis, ya, di mana Imam Nawawi hanya mencantumkan al-hadisul awal, hadis pertama, al-hadisul tsani, hadis kedua, al-hadisul tsalits dan seterusnya sampai hadis ke-42. Sedangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala bukan hanya mencantumkan hadis dengan nomornya, tapi Imam Nawawi rahimahullah taala juga membab-babkan, membuat bab-bab atas hadis-hadis yang dicantumkan dalam bukunya. Sistemnya adalah dalam setiap bab dimulai dengan ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan tema bab tersebut, kemudian mencantumkan hadis. Maka bab yang pertama pastinya adalah babul ikhlas wa ihdarun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyyah, ya. Babnya tentang ikhlas, ya. Jadi kalau hadis-hadis seperti Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawiyah pertama kali apa? Tentang ikhlas. Dalam Sahih Bukhari bab pertama apa? Bapak. Ada Sahih Bukhari. Kitab apa yang pertama? Toharo itu dalam kitab fikih, ya, dalam fiqh sunnah pasti mulainya toharo, ya, atau fikih-fikih mazhab Syafi'i seperti apa namanya al-um dan lain-lainnya itu dimulai dari toharo. Ya, tapi kitab Riyadhus Shalihin dimulai dari niyyah, dimulai dari an-niyyah, ya, dan Al-Sahih Bukhari juga mencantumkan hadis yang pertama adalah hadis ini, ya, tentang niat, tentang ini. Maka di sini dicantumkan tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang niat. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah."
Mereka surat apa, Pak? Bu, Al-Bayyinah ayat 5. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisina, yang mengikhlaskan baginya. Bagi siapa? Bagi Allah agama. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu harus dimulai dengan niat yang lurus. Jadi kalau kita punya niat gak lurus menjalankan agama, gak bakal lurus itu yang kita jalankan. Ya, sehingga fenomena yang kita lihat, kejadian yang kita lihat, ya, orang yang bilang dirinya bersih, orang yang bilang saya adalah terpercaya, ini adalah saya memperjuangkan Islam, misalnya di pemerintahan atau di dewan dan lain-lainnya, karena niatnya tidak lurus, dia mungkin menyimpang dari jalan Allah SWT. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya juga darahnya, akan tetapi yang sampai adalah takwanya. Jadi kalau berkorban, Allah tidak melihat ya ini sapinya sapi apa, sapi Australia ya, karena sapi Australia gede-gede, atau darahnya banyak berarti ini sapinya bagus. Tapi yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, tapi apa? Takwa. Ya, kalau gitu Pak Ustaz, saya beli kambingnya yang kurus aja deh. Enggak begitu juga. Kenapa? Kata Allah begitu. Allah kan enggak ngelihat. Ya, bukan itu maksudnya. Artinya kalau bisa kita punya harta yang baik, tapi bukan berarti besarnya itu ya. Kalau bukan untuk Allah, Allah tidak akan lihat itu. Yang dilihat apa? Niat. Takwanya. Bahwa saya berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memamerkan. Ya. Bukan untuk memamerkan kepada orang lain, ini sapi saya paling hebat. Sapi saya beratnya 0,5 ton. Ada keberatan misalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ali Imran 29, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tabduhu ya'lamullah aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah apabila jika engkau menyembunyikan yang di dalam hati engkau atau menampakkannya, Allah mengetahui. Jadi yang kita sembunyikan dalam hati Allah tahu kok. Ya. Kita berbisik dalam hati kita. Jangan kira Allah nggak tahu. Yang terbesit dalam pikiran kita, kemudian yang kita pikirkan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Artinya Allah mengetahui dalam hati kita apakah kita niatnya betul atau tidak. Ya, jadi itu ayat-ayat tentang niat. Baik, di sini hadisnya, ini hadisnya sangat populer, tapi luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rabah ibn Abdullah bin Qurt ibn Rizah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adab. Ini hadis Umar bin Khattab. Hadis yang dimulai Imam Nawawi dari kitab Al-Munawiyah, juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih. Saya dimulai dengan hadis. Kitabnya kita bukan wahyi, permulaan wahyu, tapi awal hadisnya ini. Bukan kitab dunia, bukan. Tapi hadis yang pertama dicantumkan oleh Bukhari adalah tentang ini. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan,
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi mungkin kita sering baca Quran, sering menghafal Al-Quran, sekali-kali kita juga mencoba menghafal hadis. Hadis-hadis yang pendek yang sering kita dapatkan, yang kita bisa langsung terapkan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudah saja. Misalnya hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala a'malu, di sini pakai alif lam yang berarti segala perbuatan binniyat, dengan niat-niatnya. Ya. Di sini ada tafsiran. Pertama adalah segala perbuatan itu tergantung niat. Yang kedua, segala perbuatan itu tidak sah tanpa niat. Kalau ada orang datang ke masjid, kemudian dia rukuk tapi nggak niat sholat, sah nggak sholat? Atau orang bangun ngigok gitu, tiba-tiba dia takbir, tapi dalam keadaan dia nggak sadar, sah nggak sholatnya? Enggak sah, karena nggak ada niat, karena tidak ada niat. Jadi setiap amalan itu harus dengan niat. Mau sholat niat, puasa juga niat. Oleh sebab itu dalam puasa, dalam shaum, dalam fikih mungkin digaji. Ada satu hadis sahih, man lam yubayyit as-siyama fala siyama lah. Barang siapa yang malamnya tidak niat puasa, maka tidak ada puasa. Satu hadis. Imam Asy-Syafi'i mengambil hadis ini mengatakan bahwa wajib setiap orang berniat pada setiap malam dari Ramadan. Sedangkan imam-imam lainnya, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, mengatakan cukup berniat di awal bulan Ramadan. Jadi nggak usah niat setiap malam. Ya. Kalau di Indonesia, ya berarti nanti setelah tarawih bareng-bareng nawaitu shauma ghadin. Atas hadis ini walaupun tidak ada. Tapi Syafi'i memang mengatakan niat itu setiap malam. Ya, Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu artinya apa? Artinya terlepas dari perbedaan antara ulama, yang pasti kalau orang mau puasa itu harus niatnya beneran. Kalau orang niat beneran, insya Allah nggak ada orang yang makan di tengah hari bolong. Warung buka, ya. Ngapain ngerokok? Kok kamu ngerokok? Kan nggak ngebatalin puasa, Pak Ustaz. Yang ngebatalin puasa adalah makan dan minum. Kalau ngerokok enggak, karena nggak dimakan nggak. Ya. Batal. Baik sekarang. Tempatnya niat, baik ini adalah termasuk masalah fikih. Tempatnya niat, di mana tempatnya? Di dalam hati. Di dalam hati. Dan itu ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini 4 jilid. Saya punya Al-Um, alhamdulillah, kurang lebih 20 tahun yang lalu, 93, 94. Karena saya suka kitab kuning, saya beli minta sama orang tua. Itu harganya 100 ribuan di toko Wali Songo, mahal. Kitab Al-Um. Itu dikatakan, Imam Syafi'i mengatakan, wa mahallu an-niyati al-qalb. Dan tempat niat itu adalah hati. Oh, jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah mengatakan niat itu di lisan. Dari mana asalnya? Ya. Karena sebagian kita masih atau menggunakan niat itu dilafalkan. Ternyata Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan itu.
Ya, saya cari dalam kitab mazhab Syafi'i, saya tidak dapatkan. Dalam I'anat Talibin Syafi'iyah juga saya tidak dapatkan. Saya dapatkan di kitab Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada kitab namanya Safinatul Najah. Ada syarahnya Kashifatus Sajjah dalam fikih Syafi'i. Saya mendapatkan di situ ditambahkan wa mahallu an-niyati al-qalbu. Kemudian wa yulfadhu bihi atau wa yulfadhu biha liyusa'ida al-qalbul lisan, dan dilafalkan agar apa? Liyusa'ida al-lisan wal-qalb. Jadi lisan itu membantu hati. Katanya begitu, ya. Katanya begitu. Tapi ternyata tidak begitu. Banyak orang yang kesusahan niat karena pelafalannya enggak pas-pas. Ya, ketika mau takbir, usolli fardhu maghrib. Ya, habis itu ulang usolli fardhu. Adaan atau bukan adaan? Ya, ulang. Jadi itu maksud saya sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya meyakini itu bukan memudahkan, tapi justru membuat kita susah. Ya, membuat kita susah. Tapi apakah ada perkataan ada dari pengikut Syafi'i? Tapi jelas ini tidak pernah ada dalam kitab-kitab hadis atau Rasulullah SAW, atau minimal perbuatan sahabat. Saya tidak pernah mendapatkan Rasulullah melafalkan niat dalam ibadah kecuali haji. Ya. Jadi wa mahallu an-niyatil qalbu. Jadi tempat niat itu adalah hati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam diri manusia, mengetahui isi hatinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Ini kisahnya adalah seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada perempuan namanya Ummul Qais. Laki-laki ini tertarik, mungkin cantik Ummul Qais ini. Dia kejar. Dia bilang, saya mau menikah denganmu. Kata Ummul Qais, kamu ikut saya hijrah. Oke, kalau gitu saya ikut kamu hijrah ke Madinah, tapi saya nikah denganmu ya. Bagaimana caranya laki-laki ini bisa mendapatkan Ummul Qais? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Ya, jadi barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasul, diniatkan untuk mentaati Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yang ia yusibuha, yang ia mencarinya, yusibuha mengenainya di sini, yang ia dapatkan, atau perempuan yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada untuk yang ia hijrah. Maksudnya kalau orang yang hijrah ke Madinah, di sini konteksnya, atau sekarang orang yang melakukan ibadah untuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala atas ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan pahala karena dia melakukan untuk Allah Subhanahu. Ada orang bersedekah. Saya menyedekahkan 1 juta. Kalau niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia akan mendapatkan pahala dari sedekahnya. Tapi kalau niatnya ketika dia naruh begini, saya sedekahkan 1 juta untuk masjid ini, dalam hatinya supaya orang kenal saya orang dermawan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala atas yang dia sedekahkan. Nah, di sini Rasulullah SAW menyindir laki-laki ini. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia,
Kenapa dunia disebutkan, perempuan disebutkan? Rasulullah SAW ingin menjelaskan, ingin menegaskan atau ingin membedakan bahwa perempuan memang bagian dari dunia, tapi perempuan ya berbeda. Dia mempunyai sesuatu yang lebih, atau yang umum tadi diperjelas dengan yang khusus. Ya, karena dunia banyak dan memang ternyata perempuan menempati porsi yang besar di dunia. Itu untuk laki-laki. Benar kamu? Benar. Ya. Pejabat kerjaannya kawin, nikah, tahu. Habis nikah diceraiin, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai. Kenapa? Karena dia punya dunia, dan dunia yang ia cari adalah perempuan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidak ada fitnah setelahku yang lebih berat bagi laki-laki kecuali perempuan. Ya, jadi fitnah cobaannya laki-laki adalah perempuan. Oke, insyaallah. Kalau di sini, insyaallah ibu-ibu nggak usah khawatir, soleh. Ya, amin. Ada orang-orang di sana seperti itu, tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keduniaan gara-gara perempuan. Ya, salah satunya kenapa orang korupsi? Kenapa? Dibisikin sama istrinya, ya udahlah Pak, kan nggak ketahuan ini uang partai, uang apa nggak tahu. Ya, itu kan uang di pemerintahan atau di DPR banyak. Ya, kalau diambil 1 miliar nggak ketahuan dari 100 miliar begitu. Ini dia karena dengar istri, ya udah sayang istri. Karena perempuan. Jatuh karena perempuan. Maksiat karena perempuan. Ya, atau melakukan satu yang maksiat karena perempuannya tidak sholat. Jadi segala amalan yang kita lakukan harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Ustaz kalau orang kerja, dia untuk Allah, tapi dia digaji, itu haknya. Bagaimana kalau guru ngaji? Boleh nggak ngambil upah? Boleh nggak? Boleh. Dan Rasulullah mengatakan, Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ya. Yang paling berhak untuk diupahi adalah kitabullah. Kalau kita kan enggak, ini orang les matematika, bahasa Inggris, berapa bayarannya? 200.000. Sekali pertemuan 100.000, 50.000. Ya. Giliran guru ngaji, berapa bayarannya Pak? Seikhlasnya. Iya kan? Udah ini seikhlasnya. Itu persepsi yang salah. Karena Rasulullah mengatakan itu, bahwa yang paling berhak untuk diambil upah adalah Al-Quran. Jadi kita harus membedakan antara mengajarkan sebagai upah, ya, dengan sesuatu yang kita lakukan untuk Allah SWT harus dibedakan. Di sini tidak, itu haknya. Kecuali dia bikin patokan, wah kalau kamu sama saya nggak mau kalau nggak dibayar, itu beda. Tapi dia diberikan sesuai dengan keringatnya, itu hak. Guru mengajar dapat gaji, itu hak. Capek guru mengajar. Cuman kalau guru sudah dapat gaji gede, pengen lagi, nah, itu yang salah. Itu namanya tamak. Itu yang tidak boleh. Jadi kita memberikan orang sesuai porsinya. Bukan berarti orang yang guru ngaji ikhlasnya saja 20.000 nggak apa-apa. Kalau orang yang ngajar bahasa Inggris dia 100.000. Karena kalau guru ngaji, pelajaran ngaji nggak masuk UN. Ya nggak. Kalau bahasa Inggris kan masuk UN. Itu harus digeber, harus nilainya tinggi. Nah, hadis ini adalah muttafaqun ala sihhatihi, ya.
Hadis ini disepakati kesahihannya. Kata muttafaqun ala sihhati dalam hadis muttafaqun alaih itu artinya muttafaqun alaih. Kalau kita dengan muttafaqun alaih itu artinya diriwayatkan oleh dua imam hadis yaitu Al-Bukhari dan Muslim dengan atau dari sahabat yang sama. Maksudnya gimana hadis ini? Hadis ini Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabatnya satu yaitu Umar bin Khattab. Dan juga ternyata teksnya sama atau sedikit perbedaan. Ini harus dibedakan. Nanti kalau kita belajar ilmu hadis bahwa perbedaan teks dalam hadis ya, satu huruf dua huruf tidak merubah makna, itu tidak mengapa. Berbeda dengan Al-Quran. Ini harus ditekankan. Karena nanti bilang, kok hadis kamu begini beda-beda. Karena sama. Orang belajar ilmu hadis tahu bahwa hadis itu ya, diriwayatkan lafaz dan maknanya, tapi yang secara umum yang lebih penting dari semua itu makna. Jadi kalau perbedaan itu ada huruf ya, waw menjadi fa, kemudian alif lam, tidak ada alif lam di depannya, itu tidak mengapa selama maknanya sama. Nah, ini muttafaqun alaih adalah Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Umar bin Khattab. Bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadis ini ya, tidak diriwayatkan atau hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja. Gimana? Kan sahabat banyak. Ya, sahabat banyak, tapi yang menyampaikan hadis ini menyampaikannya kepada tabi'in cuma Umar bin Khattab. Ya. Jadi tidak meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali tabi'in namanya Alqamah bin Waqqas. Kemudian tidak meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi antara Umar bin Khattab ini dalam hadis bin Khattab satu, ke bawahnya Al-Qawin Waqqas satu, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi satu, Yahya bin Sa'id Al-Ansari satu. Baru dari Yahya bin Sa'id puluhan atau ratusan. Ya, ini yang disebut dengan hadis ahad. Apaan tuh dosa? Ya, pokoknya hadis yang diriwayatkan dengan perorangan. Walaupun dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu jumlahnya ratusan, setelahnya mungkin ribuan, tapi kalau ada satu rangkaian sanad diriwayatkan oleh satu orang itu namanya hadis ahad, Pak. Jadi kalau bilang hadis ini cuma Umar bin Khattab yang meriwayatkan, kenapa kamu amalkan? Jawabannya adalah 80% atau lebih dari itu hadis-hadis ternyata diriwayatkan dengan jalan perorangan. Baik, saya tidak akan memanjangkan masalah karena itu berkaitan dengan ilmu hadis. Jadi muttafaqun ala sihhatihi, rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis ya. Jadi kalau dua imam al-hadis itu adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Ju'fi al-Bukhari. Panjang banget Ustaz. Ya, itu nama bapaknya dan kakeknya. Jadi nama Imam Bukhari itu adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah al-Ju'fi al-Bukhari. Jadi Bukhari itu adalah kota Bukhara. Itu adalah salah satu tempat di Uzbekistan. Ya, salah satu tempat di Uzbekistan. Jadi Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Ayo Ustaz, ini pakai bahasa Arab semua. Iya. Karena Imam Bukhari menguasai bahasa Arab. Cuman dari segi darah dan ras Imam Bukhari bukan orang Arab. Gitu kan. Dan Imam Bukhari kakeknya bukan Muslim. Mughirah, Muhammad bin Ismail Ibrahim al-Mughirah Bardazbah. Maksudnya
uyutnya atau bapak uyutnya dia ada yang tidak muslim dan itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi kalau misalnya, wah bapaknya nggak muslim, apakah berpengaruh kepada anaknya? Anaknya muslim, bapaknya nggak muslim, apa kita mencela anaknya? Tidak. Ya, tidak. Bapaknya Ibrahim alaihissalam beriman atau tidak? Tidak. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alih. Jelas itu bapaknya ketika Ibrahim berkata pada bapaknya, kenapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Kemudian wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Jadi dua imam hadis itu adalah Muhammad bin Ismail dan Muslim ibn Hajjaj. Muslim ibn al-Hajjaj An-Naisabur dari Naisabur. Naisabur itu salah satu kota di Persia yang sekarang di Iran. Jadi dulu Iran itu Sunni, Pak. Sekarang jadi Syiah gimana? Karena imam-imam ini dari Naisabur. Jadi Imam Bukhari dan Muslim dua-duanya bukan orang Arab. Jadi kita nggak usah minder, wah saya bukan orang Arab, saya nggak bisa belajar bahasa Arab. Wah, bukan, karena kalau saya belajar Islam susah. Ini dibuktikan oleh dua imam. Mereka meriwayatkan hadis dan mereka bukan orang Arab. Ya, termasuk yang kita sering bahas Salahuddin Al-Ayyubi, bukan orang Arab. Jadi Islam tidak selalu ya, dijayakan dengan orang Arab. Ya. Karena ternyata orang Arab di Indonesia sebagian banyak yang enggak benar. Kawin kontrak doang. Puncak, kasih duit terus pulang. Ya, itu ini masih kita punya image seperti itu, Pak. Oh, bagaimana? Saya sering dapat pertanyaan. Tetangga saya orang Arab, tapi dia mabuk-mabukan, nggak sholat. Ya, itu berarti Arabnya nggak benar. Tidak semua orang Arab itu benar. Kita punya image seperti itu. Oh, dia pakai jubah seakan-akan orang suci. Itu masih banyak orang yang pikirannya seperti itu. Jadi orang Arab bukan patokan dia soleh. Ya. Karena mungkin saja dia termasuk keturunan Abu Lahab. Ya. Di Mesir. Ada dua keturunan Musa dan keturunan Fir'aun. Keturunan Musa soleh, keturunan Fir'aun ya seperti Fir'aun. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan patokan. Ya, kemudian radhiyallahu anhu sampai meridainya fi sahihayhi alladaini huma asahhul kutubil musannaf. Nah, ini ada perkataan yang perlu saya jelaskan. Ya, waktu nanti saya buka pertanyaan beberapa menit. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim yaitu muttafaqun dalam kedua sahihnya. Yang keduanya itu adalah kedua buku itu adalah kitab yang paling sahih yang ditulis. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu adalah Bukhari dan Muslim. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya bagaimana? Sahih Al-Qur'an kan enggak sahih. Al-Quran itu mutawatir. Kalau ada orang merubah satu huruf dalam Al-Quran, ribuan para penghafal Al-Quran langsung membenarkan. Ya kan? Dirubah itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dirubah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Langsung disalahin. Tapi hadis tidak seperti itu. Karena hadis ditulis dalam ratusan ribuan buku dan jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu. Ini Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari hafal 100.000 hadis. Gimana ngafalnya nggak tahu.
Itu matan dengan sanad, sanad dengan matan, nggak bercampur aduk. Sehingga pernah Imam Bukhari dites, gitu. Dikasih 100 hadis, itu sama pengetesnya di otak-atik antara sanad, ya sanad itu perawinya dicampurin, yang bukan hadisnya dicampur. Kata Imam Bukhari, saya nggak kenal hadis ini, saya nggak kenal hadis ini, saya nggak kenal hadis ini. Kata orang yang menguji, mana katanya kamu imam? Ya. Maka dijawab 100 hadis itu oleh Imam Bukhari, bukan kayak nggak kenal hadis ini, karena hadis ini bukan ini sanadnya ini. Yang ini bukan ini sanadnya ini. Ya. Sehingga mereka takjub. Imam Bukhari bisa mengembalikan, ya, antara sanad dengan matan itu yang diaduk-aduk, yang diputar-putar, yang bolak-balik menjadi benar. Katanya, alladaini huma ashal kutubul musannafat, adalah bahwa kitab Bukhari dan Muslim sahih, paling sahih itu dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lainnya. Itu Pak ya. Jadi paling sahih itu bukan dibandingkan dengan Al-Quran, beda, karena periwayatan Al-Quran dengan mutawatir. Jadi dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tutup dengan Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Baik,